Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gaya bahasa puisi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Yusra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah puisi. Baiklah, di sini saya Nurafika Alamsyah NIM A1B122032 selaku moderator, dan rekan saya Cika Yolanda NIM A1B122005. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Gaya bahasa puisi. Gaya bahasa dalam puisi seringkali digunakan penyair untuk membuat karyanya menjadi lebih indah. Gaya bahasa berkaitan dengan masalah penulisan, pengajian, komposisi, struktur penceritaan, termasuk penampilan huruf dalam puisi. Gaya bahasa puisi yang digunakan pada puisi sangat beraneka ragam. Tidak ada aturan yang mengelompokkan macam-macam gaya bahasa tersebut karena sangat luas jenisnya, seperti jenis majas yang terdapat dalam puisi novel dan juga cerpen. Macam-macam gaya bahasa yang sering muncul di dalam puisi. Pertama, gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan dalam puisi sering digunakan untuk membandingkan benda mati sebagai benda hidup. Yang kedua, gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan dalam puisi sering digunakan untuk menekankan suatu makna agar lebih terasa maknanya. Ketiga, gaya bahasa pengulangan. Gaya bahasa pengulangan dalam puisi digunakan untuk mengalihkan suatu hal dengan lainnya secara vokal. Artinya, barisan puisi memiliki barisan dengan suara yang indah ketika dibaca oleh pembaca. Selanjutnya yaitu gaya bahasa yang sering dipakai dalam sebuah puisi. Yang pertama, personifikasi, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda mati bertingkah seperti manusia. Contoh, pucuk-pucuk teh yang menggeliat. Kedua, metafora, yaitu gaya bahasa yang membuat suatu benda tidak mempunyai sifatnya yang biasa, melainkan sifat yang lain. Contoh, batang usiaku sudah tinggi. Yang ketiga, pengulangan, yaitu penjajaran beberapa kata, frasa, atau kalimat yang sama. Contoh, tak perlu seduh sedan itu. Yang keempat, ada hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebihan dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan, dan daya pengaruh. Contoh, pekik merdeka berkumandang di angkasa. Yang kelima, litotes, yaitu kebalikan dari hiperbola, yaitu mengecilkan atau mengurangi keadaan yang sebenarnya. Contoh, aku bukanlah manusia yang berada. Dan yang terakhir ada ironi, yaitu gaya bahasa yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk mengolok-olok. Contoh, bagus benar kelakuanmu, adikmu kau pukuli. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Cika Yolanda. Kepada Cika dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Nurafika Alamsyah. Contoh gaya bahasa dalam puisi. Agar lebih memahami macam-macam gaya bahasa dalam puisi, mari kita simak contoh puisi berikut ini. Optimisme, karya W.S. Rendra. Cinta kita berdua adalah istana dari porselen. Angin telah membawa kedamaian, membelitkan kita dalam pelukan. Bumi telah memberi kekuatan, karena kita telah melangkah dengan ketegasan. Muraiku, hati kita berdua adalah pelangi selusin warna. Dalam puisi tersebut terdapat beberapa gaya bahasa yang digunakan oleh penyair. Kalimat cinta kita berdua adalah istana dari porselen menggunakan gaya bahasa perbandingan. Dengan menggunakan depersonifikasi, kalimat tersebut menjadikannya indah saat dibaca. Selanjutnya dalam sajak angin telah membawa kedamaian menggunakan gaya bahasa simili. Artinya seolah-olah angin mampu memberikan rasa damai. Kalimat membelitkan kita dalam pelukan menggunakan gaya bahasa personifikasi. Sajak bumi telah memberi kekuatan menggunakan personifikasi dan simile. Selanjutnya kalimat karena kita telah melangkah dengan ketegasan menggunakan depersonifikasi. Kalimat sajak terakhir juga menggunakan gaya bahasa depersonifikasi. Hal itu ditunjukkan dengan hati kita berdua adalah pelangi selusin warna. Sajak tersebut mengibaratkan hati manusia sebagai pelangi.
Artinya, hati manusia dipersonifikasikan sebagai pelangi. Selanjutnya, pada sajak yang digunakan dalam puisi tersebut menggunakan gaya bahasa pengulangan konsonan huruf mati, yaitu aliterasi. Dalam puisi, makna konotatif menjadi penting. Gramatika kata-kata menyusun bisa tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Namun, di tiap memilih kata, penyair bekerja keras mengolahnya agar kata tersebut menjadi sesuatu yang hidup. Kata yang hidup ialah kata yang benar-benar diambil dari kehidupan, bukan sekedar merujuk kepada kamus. Kata-kata yang memuat pikiran sekaligus nuansa perasaan, berbagai arah khayal, sikap, dan arti-arti lain yang tersembunyi. Itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Kami membuka 2 sesi tanya jawab, di mana satu sesi terdiri dari 3 orang penanya. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan komen di kolom komentar ya. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.